Perkenalkan, nama saya Agustina Boleng dengan NIM 20222600411. Saya mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Flores. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan suatu percobaan yang berjudul Teorema Torricelli. Sebelum kita melakukan percobaan, adapun tujuan dan dasar teori yang harus diketahui. Tujuan dari percobaan penerapan hukum Torricelli yaitu 1. Untuk mengetahui jarak, waktu, dan kecepatan aliran air yang keluar dari tiap lubang dengan ketinggian tertentu terhadap permukaan. 2. Untuk mengetahui pengaruh ketinggian lubang dari permukaan atas air terhadap kecepatan aliran air yang keluar melalui lubang. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh ketinggian lubang dari permukaan atas dan permukaan dasar terhadap jarak tempuh yang bisa dicapai aliran air saat jatuh. Adapun teori dasar dari percobaan ini yaitu hukum Torricelli adalah turunan dari hukum Bernoulli yang mempelajari tentang hubungan kecepatan fluida dan tekanan yang dihasilkannya. Dilansir dari Mathematis LibreText, teori Torricelli adalah persamaan kinematika untuk fluida yang jatuh dari ketinggian dengan mengabaikan resistensi. Teori Torricelli dapat disebut juga sebagai hukum Torricelli, persamaan Torricelli, teorema Torricelli, ataupun prinsip Torricelli. Menurut hukum Torricelli, jika diameter lubang pada dinding tangki sangat kecil dibandingkan dengan diameter tangki, maka kelajuan air yang keluar dari lubang sama dengan kelajuan yang diperoleh jika air tersebut jatuh bebas dari ketinggian H. Dengan demikian, secara umum, rumus teori Torricelli adalah sebagai berikut. V sama dengan akar dari 2 kali G kali H1 dan X sama dengan 2 kali akar dari H1 kali H2. Dengan V adalah kecepatan aliran zat cair pada lubang dengan satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H1 adalah ketinggian dari permukaan atas air sampai lubang dengan satuan meter, H2 adalah ketinggian dari permukaan dasar sampai lubang dengan satuan meter, dan X adalah jarak air yang memancar keluar melalui lubang kebocoran tangki dengan satuan meter. Setelah kita mengetahui tujuan dan dasar teori dari percobaan ini, maka ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam percobaan penerapan teorema Torricelli. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu 1 botol yang sudah dilubangi dengan masing-masing lubang berjarak 5 cm. Yang kedua air, yang ketiga gunting, yang keempat lakban, yang kelima mistar atau penggaris, dan yang keenam stopwatch. Stopwatch ini bisa diambil dari HP. Setelah sudah mempersiapkan alat dan bahan percobaannya, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan pada percobaan teorema Torricelli ini. Langkah pertama, kita akan menutup semua lubang menggunakan lakban. Usahakan lubang tertutup dengan rapat agar saat melakukan percobaan air tidak merembes dari tiap lubangnya. Langkah kedua, buka tutupan botol yang sudah dilakban pada lubangnya, kemudian isi dengan air hingga penuh. Selanjutnya, buka lakban pada lubang pertama dan catat waktu air saat keluar hingga habis dengan menggunakan stopwatch dan mengukur jarak pancuran air tersebut menggunakan penggaris.
Setelah air keluar sampai habis, tutup kembali lubang pertama menggunakan lakban. Kemudian isi kembali air hingga penuh. Lalu buka lakban pada lubang kedua seperti pada lubang sebelumnya. Setelah air keluar sampai habis, tutup kembali lubang kedua. Kemudian ulangi langkah seperti lubang-lubang pada sebelumnya dengan ketentuan air diisi hingga penuh. Setelah air keluar sampai habis, tutup kembali lubang ketiga. Setelah itu, isi air kembali hingga penuh. Sekarang kita akan melihat mana lubang yang memiliki jarak pancuran yang terjauh dengan cara membuka semua secara serentak lubang tersebut. Setelah kita melakukan semua langkah-langkah pada percobaan, maka hasilnya akan dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Berikut tabel hasil pengamatannya.
Kolom pertama lubang, kolom kedua ketinggian lubang terhadap permukaan air atau H1 dengan satuan cm. Pada kolom ini kita ambil dari hasil pengukuran dari atas air hingga lubang. Yang kolom ketiga ketinggian lubang terhadap lantai atau H2 dengan satuan cm. Pada kolom ini kita isi hasil pengukuran dari dasar lantai hingga lubang. Kolom berikutnya jarak jangkauan pancaran air atau X dengan satuan cm. Pada kolom ini kita menggunakan rumus I kali akar dari H1 kali H2. Berikutnya kolom kecepatan pancuran air atau V dengan satuan meter per sekon. Pada kolom ini kita menggunakan rumus V sama dengan akar dari 2 kali G kali H1. Kolom terakhir waktu dengan satuan sekon. Waktu ini kita ambil dari hasil pengamatan menggunakan stopwatch. Sekarang kita akan memulai pengisian tabel. Pada kolom 1, lubang 1, dengan ketinggian lubang terhadap permukaan air atau H1 dari hasil pengukuran sebesar 15 cm. Untuk ketinggian lubang terhadap lantai atau H2 sebesar 5 cm. Jarak jangkauan pancaran air atau X kita menghitung menggunakan rumus X sama dengan 2 kali H1 kali H2, akar dari 2 kali H1 kali H2. Yang diketahui di sini yaitu H1 sebesar 15 cm, H2 sebesar 5 cm. Yang ditanya X. Penyelesaiannya kita memasukkan rumus yang ada di atas sini. X sama dengan 2 kali akar dari H1 kali H2 sama dengan 2 kali akar dari H1 adalah 15 dan H2 adalah 5 sama dengan 2 kali akar dari 15 kali 5 adalah akar dari 75 sama dengan 2 dikali dengan akar 75 adalah 8,66. 2 dikalikan dengan 8,66 maka hasilnya 17,32 cm. Jadi jarak jangkauan pancuran air adalah 17,32 cm. Kolom berikut kecepatan pancuran air. V sama dengan akar dari 2 kali G kali H1. Yang diketahui di sini adalah H1-nya sebesar 15 cm, H2-nya sebesar 5 cm, dan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya V. Penyelesaiannya kita masukkan rumus yang ada di atas. V sama dengan akar dari 2 kali G kali H1 sama dengan akar dari 2 kali G-nya 9,8 dan H1-nya sebesar 15 cm. Sama dengan akar dari 2 kali 9,8 kali 15 adalah akar dari 294.
sehingga hasilnya menjadi 17,14 meter per sekon. Jadi kecepatan pancuran air yang dibutuhkan lubang pertama sebesar 17,14 cm. Untuk kolom terakhir waktu yang diperlukan lubang pertama sebesar 59 menit 49 detik. Di sini satuan waktunya adalah detik, maka kita akan merubah menit ke dalam detik dengan cara 59 dikalikan dengan 60, maka hasilnya menjadi 3540 detik. Hasil ini kemudian dijumlahkan dengan 49 detik menjadi 3560 dijumlahkan dengan 49, hasilnya menjadi 3589 detik. Jadi waktu yang diperlukan lubang 1 sebesar 3589 detik. Yang berikutnya lubang kedua. Ketinggian lubang terhadap permukaan air yang diperoleh dari hasil pengukuran sebesar 10 cm. Untuk ketinggian lubang terhadap lantainya sebesar 10 cm. Yang berikut jarak jangkauan pancuran air. Yang diketahui H1-nya sebesar 10 cm, H2-nya sebesar 10 cm. Yang ditanyakan adalah X atau jarak jangkauan pancuran air. Penyelesaian kita masukkan rumus X sama dengan 2 kali akar dari H1 kali H2 sama dengan 2 kali akar dari H1 dan H2 adalah 10. Maka 2 dikalikan dengan akar dari 10 kali 10 adalah akar dari 100. Sama dengan 2 dikalikan dengan akar 10 adalah 10, maka 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Jadi jarak jangkauan pancuran air pada lubang kedua sebesar 20 cm. Berikut kecepatan pancuran air atau V. Yang diketahui di sini adalah H1-nya sebesar 10 cm, H2-nya sebesar 10 cm dengan percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya V atau kecepatan pancuran air. Penyelesaiannya kita masukkan rumus V sama dengan akar dari 2 kali G kali H1 sama dengan akar dari 2 dengan G nya adalah 9,8 dan H1-nya sebesar 10 sama dengan akar dari 2 dikalikan dengan 9,8 dikali dengan 10, maka hasilnya menjadi akar dari 196. Akar dari 196 adalah 14. Maka kecepatan pancuran airnya sebesar 14 meter per sekon. Berikut
Berikut waktu yang dibutuhkan untuk lubang 2. Waktu yang dibutuhkan untuk lubang 2 adalah 44 menit 5 detik. Karena satuan waktunya detik, maka kita akan merubah 44 menit ke detik dengan cara 44 dikalikan dengan 60, maka hasilnya menjadi 2640 detik. Kemudian dijumlahkan dengan 5 detik sehingga menjadi 2640 dijumlahkan dengan 5, hasilnya menjadi 2645 detik. Maka waktu yang diperlukan untuk lubang 2 sebesar 2645 detik. Yang berikutnya lubang 3. Dengan ketinggian lubang terhadap permukaan airnya sebesar 5 cm dan ketinggian lubang terhadap lantainya sebesar 15 cm. Untuk jarak jangkauan pancuran airnya diketahui di sini H1-nya adalah 5 cm, H2-nya 15 cm. Yang ditanya adalah X. Penyelesaiannya kita masukkan rumus sama X sama dengan 2 dikalikan dengan akar dari H1 kali H2 sama dengan 2 dikalikan akar dari H1 adalah 5 cm dan H2 adalah 15 cm. Maka 2 dikalikan dengan akar dari 7 sama dengan 2 dikalikan dengan akar dari 75 adalah 8,66. 2 dikalikan dengan 8,66 menjadi 17,32. Jadi jarak jangkauan pancaran air sebesar 17,32 cm. Yang berikutnya kecepatan yang diketahui di sini adalah H1-nya 5 cm, H2-nya 15 cm dengan percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah V atau kelajuan pancuran airnya. Maka penyelesaiannya kita masukkan rumus V sama dengan akar dari 2 dikali dengan G dikali dengan H1 menjadi akar dari 2 kali 9,8 kali 5. Hasil dari akar dari 2 kali 9,8 kali 5 adalah akar dari 98 adalah 9,89. Dengan demikian kecepatan pancuran air pada lubang ketiga sebesar 9,89 meter per sekon. Waktu yang dibutuhkan untuk lubang ketiga dari hasil pengukuran adalah 32 menit 96 detik. Kita akan merubah 32 menit ke dalam satuan detik sehingga menjadi 32 dikalikan dengan 60, hasilnya menjadi 1920 detik. Kemudian dijumlahkan dengan 96 detik sehingga menjadi
1920 dijumlahkan dengan 96 sama dengan 2016 detik. Sehingga waktu yang diperlukan untuk lubang 3 adalah 2016 detik. Untuk rata-ratanya H1, rata-rata dari H1 sama dengan 15 ditambah dengan 10 ditambah dengan 5 dibagi dengan 3, sehingga 30 dibagi dengan 3 sama dengan 10. Jadi rata-rata dari H1 adalah 10 cm. Untuk H2-nya, rata-rata H2 sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 15 per 3 sama dengan 30 per 3 sama dengan 10. Jadi rata-rata dari H2-nya sebesar 10 cm. Untuk rata-rata X atau jarak jangkauan pancuran airnya sama dengan 17,32 ditambah 20 ditambah 17,3 per 3 sama dengan 54,64 per 3 sama dengan 18,21. Jadi rata-rata dari X adalah 18,21 cm. Rata-rata dari V sama dengan 17,14 tambah 14 tambah 9,89 per 3 sama dengan 41,03 per 3 sama dengan 13,67 meter per sekon. Jadi rata-rata dari kecepatan air sebesar 13,67 meter per sekon. Selanjutnya rata-rata dari waktu sama dengan 3.589 tambah 2.645 tambah 2016 per 3 sama dengan 8.250 dibagi dengan 3 menjadi 2.750 sekon. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan dari ketiga lubang yaitu 2.750 sekon. Hasil percobaan dan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi lubang pada botol, maka semakin dekat pancuran air dan waktu yang diperlukan hanya sedikit. Sebaliknya, jika semakin rendah lubang pada botol, maka semakin jauh pancaran air dan waktu yang diperlukan cukup lama. Demikian percobaan saya tentang teorema Torricelli. Sekian dan terima kasih.